Panas matahari terik siang itu menembus jendela bus yang membawa Nadia menuju kota metropolitan. Keringat membasahi wajahnya, tapi matanya tetap berbinar. Ini adalah pertama kalinya ia menginjakan kaki di kota besar. Setelah melewati berbagai rintangan di kampung, Nadia merasa ini adalah awal dari perjalanan barunya. Di tangannya, sebuah koper kecil berisi pakaian sederhana dan mimpi besar. Menjadi TKW di negeri sendiri bukanlah pilihan mudah. Tetapi Nadia tak punya pilihan lain. Ayahnya telah tiada, dan ibunya yang sakit-sakitan membutuhkan biaya besar untuk pengobatan. Aku harus kuat. Aku harus berhasil. Gumamnya, mencoba menyemangati diri sendiri. Bus berhenti di terminal besar. Kota itu begitu hidup, penuh dengan orang-orang berlalu lalang dengan kesibukan masing-masing. Gedung-gedung tinggi menjulang, dan suara klakson kendaraan memenuhi udara. Nadia mengeluarkan secari kertas dari sakunya. Di sana tertulis alamat tempat ia akan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Alamat itu milik keluarga Pak Surya, seorang pengusaha menengah yang tinggal di apartemen kecil di pinggiran kota. Setelah bertanya sana-sini, akhirnya Nadia tiba di depan apartemen tersebut. Bangunan tua itu jauh dari bayangannya tentang kehidupan kota yang glamor. Pintu apartemen terbuka, dan seorang wanita parubaya menyambutnya dengan tatapan dingin. "Kamu Nadia?" "Iya, Bu. Saya Nadia. Mulai hari ini saya akan bekerja di sini." Wanita itu, yang ternyata adalah Bu Retno, istri Pak Surya, mengangguk singkat. "Masuk. Kamu bisa mulai bekerja hari ini. Jangan malas." "Ya, aku tidak suka pembantu yang lambat." Nadia hanya tersenyum tipis, menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Hari-hari pertama Nadia di apartemen keluarga Pak Surya penuh tantangan. Pekerjaannya bukan hanya membersihkan rumah, tetapi juga menjaga anak mereka yang masih kecil, memasak, mencuci, dan mengurus kebutuhan keluarga. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari semua orang, memastikan rumah bersih sebelum mereka terbangun. Tapi tidak ada kata pujian. Hanya teguran setiap kali ada hal kecil yang salah. Suatu malam, setelah selesai mencuci pakaian, Nadia duduk di balkon kecil apartemen. Dari sana, ia bisa melihat lampu-lampu kota yang berkilauan. Kota ini begitu megah, tapi rasanya ia seperti terkurung dalam sangkar emas. Di tengah kesunyian malam, Nadia mengambil ponselnya dan membuka pesan dari ibunya. Pesan singkat itu membuat dadanya terasa sesak. "Nadia, ibu baik-baik saja di sini. Jangan khawatir. Tapi, obat yang ibu butuhkan harganya naik. Kamu bisa kirim uang lebih bulan ini." Nadia menggigit bibirnya. Gaji bulan ini mungkin tidak akan cukup. Apalagi setelah Bu Retno memotong gajinya karena dianggap tidak teliti saat mencuci pakaian. "Apa aku salah datang ke sini?" Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Kehidupan Nadia mulai berubah ketika ia bertemu dengan Adrian. Pertemuan itu terjadi secara tak sengaja di sebuah kafe kecil tempat Nadia biasa membeli kopi murah setelah bekerja. Adrian adalah pria muda berusia 30-an, berpenampilan rapi, dan jelas berasal dari kalangan atas. Tatapannya tajam, dengan senyum yang memancarkan pesona sekaligus bahaya. "Kamu pekerja di sekitar sini?" tanya Adrian sambil memperhatikan Nadia yang tampak kelelahan. "Iya, saya bekerja sebagai asisten rumah tangga." Adrian mengangguk, lalu memesan kopi untuk mereka berdua. "Aku Adrian. Dan kamu?" "Nadia." Percakapan itu berlanjut, dan tanpa disadari, Adrian mulai sering menghubungi Nadia. Awalnya hanya obrolan ringan, tetapi lama-lama, Adrian mulai menawarkan hal-hal yang membuat Nadia ragu. "Nadia, kamu tidak perlu hidup seperti ini. Aku bisa membantumu. Aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik." "Apa maksudmu?" "Tinggalkan pekerjaanmu. Aku akan memberimu tempat tinggal, pakaian, uang, semuanya." Nadia merasa bingung. Tawaran itu terdengar seperti mimpi, tetapi ia tahu tidak ada yang gratis di dunia ini. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin dingin berembus melalui celah jendela kamar kecil Nadia, membuatnya merapatkan selimut tipis di tubuhnya. Tapi bukan dingin yang membuat Nadia gelisah, melainkan kata-kata Adrian yang terus terngiang di pikirannya. "Tinggalkan pekerjaanmu. Aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik." Nadia meremas sudut bantalnya. Tawaran itu terdengar begitu menggoda, seperti jalan keluar dari semua masalah yang selama ini menjeratnya.
Tapi di balik semua janji manis Adrian, Nadia tahu ada sesuatu yang tak terucap. Apakah aku hanya akan menjadi boneka di tangannya? Gumamnya pelan. Ponselnya bergetar, sebuah pesan dari ibunya di kampung. Nadia, ibu baik-baik saja. Tapi obat ibu habis. Dan dokter bilang harus segera membeli lagi. Kamu bisa kirim uang lebih. Nadia menatap pesan itu dengan tatapan kosong. Gajinya sudah dipotong bulan ini, dan tabungannya hampir habis. Jika ia tidak menemukan cara lain, ibunya mungkin tidak akan mendapatkan perawatan yang layak. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini, pesan dari Adrian. Aku tunggu di tempat biasa malam ini. Aku ingin tahu jawabanmu. Nadia menarik napas panjang. Ia tahu, malam ini ia harus membuat keputusan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Dengan tangan gemetar, ia meraih jaketnya dan melangkah keluar dari kamar kecil itu. Kafe kecil di sudut kota itu sudah hampir kosong ketika Nadia tiba. Hanya ada beberapa pelanggan yang sibuk dengan ponsel mereka. Dan di sudut ruangan, Adrian duduk dengan santai. Ia mengenakan jas hitam yang mahal, dengan jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangannya. Tatapannya tajam, seolah sudah tahu apa yang akan Nadia katakan. Kamu datang. Nadia duduk di depannya, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Nadia, aku di sini. Jadi, apa sebenarnya yang kamu tawarkan? Adrian tersenyum tipis. Aku menawarkan kebebasan, Nadia. Hidup di kota ini tidak akan pernah mudah untuk orang sepertimu. Tapi aku bisa mengubah itu. Mengubah? Dengan cara apa? Adrian menatapnya dalam-dalam, lalu meraih tangannya. Tinggalkan pekerjaanmu sebagai pembantu. Tinggallah bersamaku. Aku akan memberimu apartemen, pakaian, uang, semua yang kamu butuhkan. Kamu hanya perlu ada di sisiku. Jantung Nadia berdegup kencang. Tawaran itu terdengar seperti mimpi bagi banyak orang. Tapi Nadia tahu, tidak ada yang benar-benar gratis di dunia ini. Dan apa yang harus aku lakukan untuk semua itu? Adrian tersenyum lebih lebar. Hanya satu hal, Nadia. Jadilah milikku. Temani aku dalam setiap acara. Jadilah pendampingku di dunia ini. Tidak ada yang lebih dari itu, kecuali kau menginginkannya. Nadia terdiam. Tawaran itu begitu jelas. Menjadi pendamping Adrian berarti masuk ke dalam dunia yang penuh dengan kemewahan, tapi juga penuh dengan jebakan. Aku butuh waktu untuk berpikir. Adrian mengangguk, seolah sudah menduga jawabannya. Ambil waktumu. Tapi ingat, kesempatan ini tidak datang dua kali. Pagi berikutnya, Nadia berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Wajahnya terlihat lelah, matanya bengkak karena kurang tidur. Keputusan besar itu terus menghantuinya sepanjang malam. Di satu sisi, tawaran Adrian adalah kesempatan untuk mengubah hidupnya. Tapi di sisi lain, ia takut kehilangan dirinya sendiri di dunia yang tidak ia pahami. Setelah lama merenung, Nadia akhirnya membuat keputusan. Ia menuliskan surat singkat kepada Bu Retno, majikannya, meletakkannya di meja dapur, dan meninggalkan apartemen tanpa melihat ke belakang. Adrian menunggunya di depan sebuah hotel mewah di pusat kota. Pria itu berdiri dengan percaya diri, seperti seorang pangeran yang menyambut kekasihnya. Adrian, kamu membuat keputusan yang tepat, Nadia. Malam itu, Adrian membawanya ke sebuah apartemen mewah di lantai tinggi dengan pemandangan kota yang spektakuler. Apartemen itu jauh lebih besar dan mewah dari apa yang pernah Nadia bayangkan. Adrian, mulai sekarang, ini adalah rumahmu. Kamu tidak perlu bekerja keras lagi. Hidupmu akan berubah. Nadia berjalan pelan ke jendela besar yang menghadap kota. Lampu-lampu kota berkilauan seperti bintang-bintang. Tapi di dalam hatinya, ada perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Seperti sebuah penjara yang tak terlihat. Adrian, besok, aku akan membawamu ke acara penting. Kau akan bertemu dengan banyak orang hebat. Pastikan kau terlihat sempurna. Adrian memberikan sebuah kotak berisi gaun mahal dan perhiasan yang berkilauan. Nadia menatapnya dengan campuran rasa kagum dan takut. Keesokan harinya, Nadia mendapati dirinya berada di tengah-tengah pesta mewah yang penuh dengan orang-orang berpengaruh. Musik klasik mengalun lembut, dan semua orang terlihat elegan dengan pakaian mahal mereka. Adrian menggandengnya dengan penuh percaya diri, memperkenalkannya kepada kolega-koleganya. Adrian, ini Nadia, pendampingku.
Semua mata tertuju pada Nadia. Beberapa memandangnya dengan kagum, tapi ada juga yang memandangnya dengan rasa curiga. Di tengah pesta, seorang wanita berbisik ke telinga Nadia. "Wanita, kau gadis baru, ya? Hati-hati dengan Adrian. Dia bukan pria yang seperti terlihat." Nadia menoleh, tapi wanita itu sudah pergi. Kata-kata itu menghantui Nadia sepanjang malam. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai merasakan tekanan dari kehidupan barunya. Adrian semakin posesif, mengatur setiap gerak-geriknya. "Adrian, kau milikku sekarang, Nadia. Jangan lupa itu." Nadia mulai merasa terkurung dalam kemewahan. Ia tidak bisa keluar tanpa izin Adrian, dan setiap langkahnya diawasi. Suatu malam, Nadia menemukan dokumen rahasia di kamar Adrian yang mengungkapkan keterlibatan Adrian dalam bisnis gelap, perdagangan manusia dan pencucian uang. Nadia merasa terjebak. Ia ingin keluar dari dunia ini, tapi Adrian bukan pria yang mudah ditinggalkan. "Nadia, aku ingin pergi, Adrian. Ini bukan hidup yang aku inginkan." "Adrian, kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Dunia ini sudah mencengkeramu." Nadia tahu, melarikan diri dari Adrian bukanlah hal yang mudah. Tapi ia juga tahu, kebebasan selalu layak diperjuangkan.